Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera, salam literasi. Kembali Anda bersama kami di dalam program Lintas, Lingkar Informasi Tasikmalaya yang dipersembahkan oleh Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan kali ini kami hendak membahas seputar keberadaan kelompok informasi masyarakat yang berada di tatanan Nusantara atau nasional. Dan kebetulan pada hari ini Kota Tasikmalaya kehadiran pengurus kelompok informasi masyarakat Nusantara yang kebetulan sedang melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya. Kita manfaatkan kehadiran beliau. Bersama kami telah hadir Cak Boni. Siap. Beliau Sekjen daripada Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara. Nama lengkapnya Bobin Nila Prasantayuda. Iya, betul. Jadi Cak Boni ya? Cak Boni. Ini khas Surabaya. Khas Surabaya. Khas Surabaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara ini, tentu juga kita ingin mengetahui apa itu KIM Nusantara. Untuk itu, kepada Cak Boni kami persilakan untuk menjelaskan apa itu KIM Nusantara. Ya, baik. Terima kasih. Lintas hostnya luar biasa keren. Ganteng, tegas gitu. Ya, salam kenal teman-teman. Saya Boni, sehari-hari diberi amanah menjadi Sekjen Forum KIM, Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara. Mengapa kemudian kami menggunakan nama Nusantara bukan Indonesia atau nasional? Nah, itu kan ada sejarah di balik itu. Sejak 2015 di Forum SAIK Kementerian Kominfo Republik Indonesia, pada kala itu 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ya, 2015 di Kota Surabaya diadakanlah Temu KIM Nusantara, Temu KIM Nasional. Mulai Tahun berapa itu? 2015. 7 tahun yang lalu ya. Nah, mulai ada wacana dari pegiat KIM di kota-kota besar yang ada di Indonesia untuk membuat satu wadah. Kita tahu organisasi sosial kemasyarakatan lainnya seperti PKK, Karang Taruna, Pekerja Sosial, semuanya punya induk organisasi. Bahkan olahraga prestasi ada KONI, sementara olahraga rekreasi ada KORMI gitu ya. Komite Olahraga Rekreasi. Nah, KIM kita tahu sejak era Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang kedua, kala itu bernama Kelompok Pencapir, kelompok pendengar, pemirsa. Ada bagian dari nelayan dan petani yang berkumpul di situ karena eranya saat itu adalah swasembada pangan. Nah, era industri 4.0 masuk, kita mulai masuk ke era digital, semuanya berbasis online sebagian besar, kecuali beberapa daerah yang memang blank spot ya. Nah, KIM mulai berubah dari kelompok pencapir menjadi kelompok informasi masyarakat, tepatnya sejak keluarnya Permen Kominfo nomor 10 tahun 2010. Nah, diperbarui dengan Permen Kominfo nomor 10 tahun 2019, di mana kita diminta untuk menjadi partner. Jadi tahun 2010 jadi awal kehadiran KIM. Ya, dari kelompok pencapir menjadi KIM ya, kala itu ya. Setelah itu kita berubah mulai menjadi KIM yang berfungsi sebagai partner pemerintah. Itu sejak ada Permen Kominfo nomor 2010 tahun 2019, nomor 10 tahun 2019. Nah, bunyinya adalah KIM adalah pemangku, artinya partner kerja. Nah, sementara itu tadi ngomong legalitas ya, ngomong legalitas. Sementara kalau di desa, di kelurahan, KIM itu dibentuk oleh pemerintah desa, oleh masyarakat, tapi dibentuk oleh pemerintah desa. Artinya legalitasnya dikeluarkan oleh pemerintah desa. Betul. Kalau desa, maka yang menandatangani SK KIM Kelompok Informasi Masyarakat adalah desa. Kalau lurah, yang menandatangani adalah lurah. Itu KIM di tataran bawah. Yang disebut KIM itu. Sementara kemudian ada jenjang di pemerintahan kita, mulai dari kecamatan, kota, kabupaten gitu ya, provinsi sampai negara. Nah, itu kemudian menjadi satu wadah, Forum KIM.
Jadi kalau di kecamatan namanya forum KIM kecamatan. Apa itu? Kumpulan KIM-KIM di desa atau kelurahan yang ada Jadi di sebuah kecamatan. forum komunikasi. Forum komunikasi KIM kecamatan. Forumnya ya, jadi kumpulannya orang-orang itu. Kemudian di level kota kabupaten ada forum seperti di Tasikmalaya, ada forum KIM kota Tasikmalaya, tempat berkumpulnya orang-orang atau pegiat KIM di kota Tasik. Naik lagi di Jawa Barat misalnya ada forum KIM Provinsi Jawa Barat. Itu adalah tempat berkumpulnya wadah besarnya teman-teman KIM di kota kabupaten yang ada di wilayah Nah, provinsi. itu artinya KIM Nusantara berarti juga forum. Forum KIM Nusantara. KIM Nusantara. Tempat- Berarti salah menyebut saya tadi. Jadi forum kelompok informasi masyarakat Nusantara. Iya, forum KIM, forum komunikasi Kelompok informasi masyarakat Nusantara. Itu tepatnya, itu pasnya gitu ya. Jadi apa namanya, Permen Kominfo-nya sudah jelas. Tadi saya jelaskan nomor 8. Saya tadi salah menyebut ya. Permen Kominfo nomor 8 tahun 2010 diperbarui Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019. Yang kedua 10. Yang pertama tahun 2010 nomor 8 Permen Kominfo nomor 8 tahun 2010. Yang kedua Permen Kominfo nomor 8 tahun 2019 itu diperbarui, di mana fungsi KIM adalah pemangku kepentingan ya terkait komunikasi. Baik. Dan informasi. Nah, dari situ kemudian di audiensi kami waktu itu mewakili teman-teman 2015 tadi wacananya diangkat, 2017 ada temu KIM nasional di Palembang. Itu semakin mengerucut. Harus ada wadahnya, harus ada wadah besarnya KIM se-Indonesia. Apa namanya? Nah, kami komunikasikan. 2019 kami coba ke kementerian, waktu itu ditemui oleh Bu Niken Rosarita sebagai sekjen kementerian ya, jadi sekretarisnya menteri. Terus saat dirjennya Pak Widodo Muktio, kami berkesempatan untuk ketemu langsung mendiskusikan legalitasnya, dan diputuskan oleh Pak Dirjen waktu itu KIM tidak bisa di SK-kan oleh menteri. Forum KIM Nusantara ya. Forumnya tidak bisa di SK-kan. Berarti sampai ke bawah ya otomatis tidak ada legalitas yang mendukung untuk KIM itu di SK-kan. Forumnya ya, karena itu kalau ini behind the scene-nya. Semoga pernyataan ini kemudian tidak membuat huru-hara menjadi bingung di tingkat bawah ya. Di tingkat bawah. Jadi kita di sini mencari kejelasan. Betul. Jadi masih banyak yang bertanya, sampai semalam itu kami masih banyak dikonfirmasi kalau SK-nya kota kabupaten itu siapa? Apakah wali kota, bupati, atau dinas saja? Nah, itu. Di level bawah sama saja, kecamatan itu Pak Camat atau dinas gitu. Karena pengesahan SK sebagai dasar tugasnya forum KIM itu tidak sama. Ada yang forum KIM kecamatan ditandatangani seluruh kota oleh wali kota atau seluruh kabupaten oleh bupati. Bahkan ada KIM sekabupaten itu ditandatangani oleh kepala daerahnya langsung. Maaf, Cak, kembali ke tadi Munas pertama di Palembang. Iya. Ditentukan penamaan KIM Nusantara. Nah, tidak KIM nasional atau KIM Indonesia. Jadi sejarahnya KIM itu bukan hanya berdasarkan desa kelurahan. Di Kalimantan itu saya menemui kelompok pengajian yang jumlahnya tidak sedikit puluhan, itu tiba-tiba mereka menyatakan diri kami ini juga keluarga besar KIM gitu. Di beberapa daerah bahkan ada yang kelompok hadra gitu ya, kelompok seni, terus kelompok-kelompok yang memang dia menyatakan diri juga sebagai KIM. Betul. Nah, di situ kemudian kita tidak bisa menyatakan apa ya yang kemudian pernyataan yang paling pas untuk menyebut kelompok ini gitu. Nah, mulailah ada wacana Nusantara. Mengapa dipilih Nusantara? Kita tahu flashback ke belakang 1293, 10 November 1293 dilantik, diresmikannya, dikukuhkannya satu raja, waktu itu namanya Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit pertama. Kala itu masih belum luas, tapi di era
Patih Gajah Mada, disatukanlah satu kawasan ini menjadi spiritnya penyatuan. Betul. Jadi kalau seorang Gajah Mada di kala itu bisa menyatukan tanpa banyak pertumpahan darah ya. Nusantara itu ada beberapa perang, tapi banyak yang tidak karena perang penyatuannya. Ada yang karena pernikahan, ada yang karena kebudayaan, karena kerjasama ekonomi dan sebagainya. Itu sejarahnya. Nah, semangat itulah yang kemudian kita bawa ke Forum Kim ini, Forum Kim Nusantara. Jadi namanya bukan Forum Kim Indonesia, tapi Forum Kim Nusantara. Baik, Cak, sebagai sebuah perkumpulan, ya. Forum Kim Nusantara sudah terdaftarkah? Nah, berlanjut ke Pak Dirjen tadi, kemudian memutuskan kami tidak bisa di-SK-kan oleh Menteri. Beda dengan forumnya. Forum Kim Karang Taruna tingkat nasional atau pekerja sosial, Ikatan Pekerja Sosial tingkat nasional, sampai tim penggerak PKK itu di-SK-kan oleh Kementerian, Menteri Dalam Negeri ya kalau PKK. Kalau Karang Taruna sama PSM kan ada Menteri Sosial. Nah, Kominfo tidak cukup berani untuk menandatangani SK kami dengan alasan di Permen Kominfo nomor 8 2019 memang tidak diatur. Nah, didorong oleh Pak Dirjen, ada dialog juga dengan bagian hukum kementerian, kami harus membentuk satu perkumpulan. Jadi dasar hukumnya perkumpulan. Nah, ahunya ada, tadi sudah saya kirim, Akang bisa membaca di situ. Jadi SK kami diputuskan dari akte notaris yang kemudian mengusulkan dan keluarlah ahu pada tahun 2020. Jadi pandemi ini jadi masa bersejarah. Setelah hikmahnya juga. Ya, ada hikmahnya. 2015 wacana, 2017 temu Kim Nusantara pertama, 2019 kita ketemu kementerian, 2020 diputuskanlah perkumpulan. Nah, setelah itu kita mengurus AHU 2021 kemarin secara resmi tanggal 3 Juli kalau nggak salah. Keluar AHU-nya iya, dari kementerian. Betul. Pas 3 Juli AHU-nya diputuskan, 5 Juli saya lahir kembali gitu ya. Saya ulang tahun 5 Juli. Jadi itu salah satu hadiah terbesar dalam hidup saya. Tidak akan lupa. Tidak akan terlupakan. Baik, Cak Boni. Ya. Begini, dunia informasi belakangan ini kan menjadi sangat terbuka dan belakangan juga menjadi sebuah tema yang sangat strategis. Karena seiring dengan perkembangan dunia teknologi informasi, banyak saluran informasi seiring dengan perkembangan teknologi tadi. Tetapi kenapa Kim itu apakah bisa mensejajarkan diri dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, semacam KNPI, Karang Taruna tadi disebutkan, PKK. Padahal isu informasi ini kan sangat strategis. Bagaimana upaya dari Forum Kim Nusantara untuk menyejajarkan diri dengan kelembagaan yang lainnya? Terima kasih. Ini sebuah tantangan yang tidak mudah, tapi bukan mustahil. Itu bisa kita minimalisir, akhirnya ada komunikasi yang baik. Kami 2020 awal itu kalau kita browsing, kita googling gitu, banyak pernyataan yang menyatakan komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat itu buruk. Era Soeharto setelah Presiden pidato tidak sampai 1 kali 24 jam berita itu sudah menyebar ke seluruh antero Indonesia. Padahal di zaman dulu, zaman itu. Jadi Soeharto sebagai Panglima besarnya TNI ya, beliau juga dikenal sebagai jenderal yang sangat strategis mengatur kepemimpinannya kala itu. Dia punya jaringan tentara yang sampai di level kecamatan, Koramil gitu ya, sampai di mulai Koram sampai, nah ada Babinsa kala itu ya. Jadi informasi itu sangat cepat. Nah sekarang harusnya dengan banyaknya media sosial, terus teknologi informasi sudah sangat kencang, itu harusnya bisa lebih baik. Tapi kenapa kok buruk? Salah satu faktor adalah karena memang tidak ada alur komunikasi berjenjang. Harusnya dari pusat ke provinsi, provinsi ke kota kabupaten, kota kabupaten kecamatan ke desa, bahkan sampai dusun dan dasa wisma. Nah, dari situ, dari keprihatinan bahwa komunikasi publik pemerintah ke masyarakat buruk, maka semakin memacu kami untuk
menguatkan jaringan kami. Jadi Forum KIM Nusantara kemudian mendorong masing-masing pegiat di tingkat provinsi untuk membentuk Forum KIM. Itu juga jadi salah satu syarat saat Bu Niken kala itu menyatakan kalau membentuk Forum KIM Nusantara baru boleh disebut KIM Nusantara manakala 34 provinsi sudah terbentuk. Betul. Sekarang sudah berapa banyak? Alhamdulillah sudah ya mau masuk ke 10 provinsi dari 34. Jadi masih banyak tugas yang harus dikerjakan oleh KIM Nusantara ini. Yang paling penting adalah semua dana operasional kami hari ini masih swadaya. Jadi swadaya pengurus. Pengurus kalau ke daerah bisa jadi narasumber, ada uang transport gitu ya. Nah, uang transport dari kumpulan uang transport yang eceran itulah kita pakai recehan ya, itu kita pakai untuk apa, pembentukan forum di tingkat provinsi ya. Jadi berangkat dari keprihatinan komunikasi publiknya pemerintah tidak begitu baik, kami mencoba menjadi jembatan ya. KIM itu kalau kita berfokus ke desa nih ya, saya berfokus ke desa, ada berdasarkan peraturan Permendagri, baca sedikit ya, nomor 137 tahun 2017 tentang data wilayah administrasi kependudukan terdapat, nah ini 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, nah ini 8.490 kelurahan, desanya ini yang perlu kita garis bawahi, ada 74.957 desa. Kalau ada KIM di desa dan kelurahan, kemudian berjenjang ada forum KIM kecamatan, kota, kabupaten sampai nasional, maka total ada 91.055 KIM di tingkat bawah. Iya. Luar biasa ya. Jumlah yang sangat fantastis. Iya. Kalau sudah terbentuk tapi itu. Iya, itu mimpi kami ya. Kalau satu kumpulan saja KIM itu beranggotakan 10, ada yang sampai 50 bahkan ya di daerah-daerah itu, maka hampir 1 juta. Hampir 1 juta, berarti 0,4 sekian dari jumlah populasi Indonesia yang 200 juta itu. Nah itu kalau itu terbentuk, terbayang ya. Tadi KIM kita jaringannya bagus, jenjangnya jelas, tugasnya, tupoksinya, maka komunikasi yang tadi dikritik oleh banyak pihak bahwa dari pemerintah pusat ke masyarakat itu buruk, minimal bisa terbantu. Iya, ikut kita kuatilah komunikasi itu. Apalagi KIM itu kecenderungannya orangnya lembah manah, kalau bahasa Jawa, patuh gitu ya, sopan santun, toleransi. Apakah itu sebagai ciri khas organisasi plat merah juga? Atau gini, merasa tidak ini sebagai organisasi plat merah atau gimana? Atau memang organisasi mandiri di luar pemerintahan? Masyarakat Indonesia salah satu keunggulannya kalau dibandingkan warga negara lain adalah gotong royongnya. Nah, sifat gotong royong, toleransi itu sebetulnya yang menjadi dasarnya KIM. KIM itu tidak kemudian kita dorong untuk menjadi organisasi yang 100% patuh kepada pemerintah. Jadi itu salah juga kalau disebut organisasi plat merah ya. Pink lah gitu ya, antara merah sama putih gitu ya. Kenapa begitu? Kalau KIM itu sudah pasrah ombyoan, maksudnya sudah berserah aja apa kata pemerintah, itu nanti pemerintah kalau salah kita nggak bisa jadi filter. Maka yang paling pas, satu sisi kita diseminasi informasi pembangunan, sisi lain kita mengkritisi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pas, bansos misalnya kurang pas, atau kebijakan-kebijakan lainnya yang kurang pas, kita boleh kok mengkritisi selama dalam koridor santun gitu ya, tidak melanggar ITE. Baik Cak, kita bergeser, tadi kita bicara di tingkat kebijakan KIM Nusantara, kita bergeser ke kebijakan ke bawah ya, ke tingkat desa. Tapi tahan dulu sejenak, kita rehat dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali pembicaraan tentang Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara. Tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang apa itu Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara. Kali ini masih bersama Cak Boni, beliau Sekretaris Jenderal daripada Forum Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara. Kali ini saya ingin bertanya Cak tentang kebijakan-kebijakan FKKIM Nusantara terhadap atau yang berpengaruh terhadap KIM di tingkat bawah.
Karena Kim Nusantara kan mengakomodasi seluruh kepentingan Kim di bawahnya gitu kan. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Kim di tingkat bawah itu? Apakah itu di tingkat desa, di tingkat kelurahan, atau tingkat kabupaten? Ya, baik. Terima kasih. Kim sejauh ini masih berasaskan Adinda ya. Jadi Adinda ya. Adinda. Ini di garis bawahi Adinda. Ya. Nah, kalau saya menjawab pertanyaan yang tidak mudah ini jawabannya, karena ini menjadi satu problematika umum di antara pegiat Kim di seluruh Indonesia. Banyak yang menyatakan bahwa Kim itu kalau nggak ada gajinya nggak akan besar. Karena pegawai LRI, TVRI, TV-TV swasta, radio-radio swasta itu mengapa begitu gencar mendiseminasikan informasi? Karena ada penghasilan. Sementara Kim itu kan berangkat dari kerelawanan. Tapi jangan keliru bahwa banyak daerah yang kemudian Kimnya itu tumbuh, berkembang, maju karena kreativitas dari anggota. Pada saat anggota Kim tidak ada penghasilan tetap dari pemerintah, ya. Dalam hal ini pemerintah ya, dari pos apapun, kita kemudian mencari banyak kegiatan produktif seperti lintas ini bisa jadi kegiatan produktif. Seharusnya ada sisi bisnisnya di program ini. Ya. Nah, berangkat dari situ, kesadaran tersebut, dorongan dari suara pegiat Kim di level desa, akhirnya kami punya 3 poin penting untuk menghidupkan Kim di desa. Menghidupkan Kim di desa. Yang pertama ya karena Kim apapun itu adalah anak kandung dari Kementerian Kominfo, anak kandung langsung, karena dasar hukumnya dari Permen Kominfo ya. Tidak bisa kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo di level provinsi sampai kota kabupaten lepas tangan, karena mereka yang melahirkan. Ya, sebagai orang tua kandung tentunya punya kewajiban mendanai, tapi dana itu sangat terbatas. Rata-rata dana APBD, APBN itu hanya digunakan untuk pemberdayaan, meningkatkan kualitas, pelatihan, bintek dan sebagainya. Nah, di level desa itu banyak program, misalnya website desa, sistem informasi desa, yang itu sudah masuk ke program Kementerian Desa dan boleh dianggarkan lewat dana desa. Itu yang pertama. Nah, 2 cantolan yang terakhir adalah yang pertama, Kim Desa manakala media sosialnya sudah berjalan, websitenya sudah kenceng larinya, pakai TikTok boleh di medsos, pakai Instagram boleh, pakai Facebook boleh, channel YouTube boleh, seperti ini misalnya. Maka kalau semuanya itu sudah berjalan, nah pasti akan ada pundi-pundi dari kalau masing-masing channel, misalnya nanti dari follower atau dari subscriber gitu ya, ada fee. Yang lain bisa cari iklan gitu ya dari medsos yang kita lakukan. Itu juga tentunya tergantung kreativitas dari masing-masing Kim. Kalau dana pemerintahan sudah bisa, termasuk dana desa itu dari pemerintahan, maka dana kedua dengan media sosial atau website Kim Desa yang sudah sangat dikenal, banyak jangkauannya gitu ya, jauh jangkauannya, kita bisa akses CSR, akses dana CSR. CSR itu apa? CSR itu Corporate Social Responsibility. Semua perusahaan yang berada di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya kewajiban membagikan keuntungannya. Itu sebagai tanggung jawab sosialnya perusahaan. Jadi social responsibility-nya corporate ya, CSR. Jadi yang harus dilakukan oleh Kim di tingkat bawah itu tunjukkan dulu kinerja. Betul. Jangan berpikir minta uang dulu baru kerja, dibalik. Ya, untuk tahap awal kalau nggak ada dana, Pak Kades, Pak Lurah harus strategis, misalnya menugaskan aparat desanya yang dapat gaji dari dana desa, dari pemerintah desa untuk menjadi Kim. Misalnya sekdesnya juga menangkap ketua Kim. Boleh? Boleh. Kontribusinya apa? Kontribusinya warga yang kemudian setor laporan, kegiatan, aktivitas apapun. Tapi kalau di tingkat pemerintahan sudah ada PPID kan? Ya, PPID itu sampai di level kecamatan.
Tapi tingkat desa kelurahan tidak ada. ada. PPID itu kecamatan. Kalau di desa ya tadi SID itu bunyinya. Karena patokannya OPD itu. Nah, kalau kemudian pemerintah itu strategis, PPID-nya itu juga aparat juga melibatkan KIM. Nah, disitulah KIM Ada kemudian sinergi. betul. Ada sedikit vitamin lah. Sedikit vitamin ya. Kalau asupan utama itu kan dari makan 5 sehat itu, 4 sehat 5 sempurna itu. Nah, kalau yang dari PPID ada asupan sedikit lah. Nah, dana CSR itu kemudian memang harus dikelola dengan baik dan accountability-nya terjaga sehingga tidak menjadi temuannya. Dan biasanya dana CSR tidak berbentuk cash money, tapi dana program. Nah, desain aja punya program TV desa gitu. Ada fasilitas kamera, sound system, editor, sampai laptop atau PC yang support editingnya, programnya mereka itu dimintakan CSR, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya KIM di desa itu fokus ke pertanian, minta untuk program pertanian. Kalau fokus karena di pesisir fokus ke kehidupan nelayan, minta kaitannya sama itu. CSR-nya dari mana? Banyak. Ada BUMN. BUMN itu perusahaan yang levelnya nasional, perbankan misalnya, atau PLN atau Pelindo atau bank-bank yang bermacam-macam itu wajib hukumnya memberikan dana. Kenapa tidak banyak terjadi diaplikasikan di lapangan? Karena teman-teman banyak yang belum tahu. Nah, ini jadi tugas besar kami untuk menjadi wadah besar. Karena wadah besar, maka yang membuka di pusat pemerintahan di Jakarta misalnya kerjasama dengan perbankan atau beberapa BUMN, memang tugas kami untuk mengetuk pintu membuka kerjasama Di tingkat kebijakan di atas. ya, di tingkat pusat Nusantara. Setelah itu berjenjang ke provinsi, kota, kabupaten. Nah, semuanya tidak akan berjalan lancar kalau forum provinsi di 34 Tidak berjalan. belum terbentuk. Maka tugas besar kami mendorong Kembali lagi ke terbentuk. tadi pembentukan Betul. forum di tingkat Iya. provinsi dan kabupaten. Betul. Baik Cak, kalau boleh kami tahu, karena selama ini ada anggapan bahwa Forum KIM Nusantara itu ada kedekatan dengan Kementerian Kominfo Iya. di tingkat pusat tentunya. Betul. Kan. Sebetulnya hubungan KIM Nusantara dengan kementerian itu seperti apa? Iya. Karena anggapannya, wah ini di tingkat atas nih gitu kan, anggarannya pasti wah gitu kan. Iya. Sebenarnya seperti apa sih yang sebenarnya terjadi? Saya tambahkan yang tadi kan ada 3 pilar ya. Yang pertama dana pemerintah lewat APBD atau dana desa, kedua tadi CSR, yang ketiga tadi dari perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Perguruan tinggi menjunjung tinggi apa yang namanya tridharma perguruan tinggi, di mana dharma ketiganya itu bunyinya pengabdian kepada masyarakat. Anggarannya itu besar ya, jadi ratusan sampai miliaran. Bisa berkolaborasi dengan KIM di situ. KIM desa bisa mengakses dana itu sebagai bagian dari operasionalnya. Tadi kita akan kita membicarakan tentang bagaimana KIM di desa itu bisa hidup. Nah, 3 pilar itu tadi yang bisa dijadikan patokan. Nah, kembali ke pertanyaan hubungan kami dengan kementerian. Sebetulnya kalau hubungan secara personal baik-baik saja. Hubungannya kondusif. Ya kalau ketemu ya salaman, ngobrol-ngobrol. Nah, yang tidak baik adalah kemudian tidak banyak akses anggaran yang diberikan. Nah, itu dia yang ingin diketahui oleh masyarakat yang sebenarnya Iya, itu iya. kan. Kalau ngomong dana pembinaan KIM secara nasional ya tembus ratusan miliar. Kami pernah sempat buka-buka gitu, dananya ratusan miliar. Tapi itu jangan salah, bukan kami yang mengelola. Harusnya misalnya PSM atau Karang Taruna sama menteri diajak duduk bareng, ayo kita bikin program gitu. Kami jangankan duduk bareng. Tapi dananya di situ temanya untuk KIM. Besar, iya. Nah, kalau kemudian kita dilibatkan dalam mendesain program itu seperti apa, lebih bagus. Yang lebih banyak adalah pihak ketiga yang mengajukan program ke kementerian, diakses di ACC, akhirnya pihak ketiga yang dapat programnya. Banyak pertanyaan dari teman-teman, loh kenapa Cak kok nggak ketuk pintu? Oh, kalau masalah ketuk pintu sudah berkali-kali, tapi kalau ketuk pintu terus memang programnya belum ada yang bisa dikerjasamakan, ya kita kan nggak bisa ngemis-ngemis juga gitu. Cuman kemarin ada sinyalemen bagus, kita diminta untuk menghadap Dirjen. Karena dengan perubahan regulasi terbaru bahwa banyak pejabat
mengarah ke fungsional gitu ya. Ya, antara struktural dan fungsional ini kan sudah mulai dibagi. Nah, semua kebijakan diarahkan ke Dirjen. Artinya kalau kita mau dekat-dekat dengan Dirjen, kita mau merapat gitu ya. Maaf, istilahnya agak kasar gitu ya, asal Bapak senang atau sedikit menjilat gitu, bisa jadi anggaran itu bisa cair. Tapi kembali lagi ke idealisme. Bukan masalah kita anti ya, tapi menurut kami jadi sekarang ada usaha untuk menempatkan lembaga ini sebagai sebuah organisasi mandiri. betul, kita lebih ke arah sana. Kalau nanti sekarang kita memang sedang berfokus untuk pembentukan 34 forum KIM se-Indonesia. Itu jadi tugas kami. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah pertengahan tahun ini ya, Juni-Juli 2022 kita tetapkan sebagai musyawarah nasional pertama. Forum KIM pasca sudah punya AHU ya, sudah punya AHU. Itu jadi program besar kami. Nah, harapannya setelah forum KIM di tingkat provinsi terbentuk, maka pengurus forum KIM provinsi yang sudah terbentuk tadi juga mengerjakan tugas yang sama dengan kami, membentuk forum KIM di tingkat kabupaten kota. Nah, kalau itu sudah terbentuk 100%, tim pengurus forum KIM di kota kabupaten juga sama tugasnya, membentuk jaringan di tingkat kecamatan. Artinya kalau sudah terbentuk sampai ke tingkat bawah dan membentuk sebuah jejaring secara nasional, mungkin KIM nanti ke depan punya posisi tawar ya. Betul. Besar. Iya. Bukan hanya posisi tawar, tapi akan dicari orang. Ya, karena peran strategisnya KIM. Betul. Ya. Baik, Cak, mungkin perbincangan kita tentang KIM Nusantara sudah cukup sampai di sini. Atau barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, ya. Jadi begini, teman-teman, ada gaji atau tidak ada gaji, rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi selama kita konsisten istiqomah di jalur diseminasi informasi, meminimalisir hoax dan advokasi ke masyarakat, maka itikat baik kita itu pasti akan membuahkan hasil. Berbuah baik ya. Baik, karena ya. kita menanam dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Yang pertama, yang kedua tetap koordinasi, jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya wadah Forum KIM Nusantara itu kita sudah punya wadah besar, artinya kalau ada yang mau ditanyakan, jalur komunikasinya tetap dipakai, satu komando gitu ya. Yang terakhir, kami ini sedang berusaha untuk menjalin kerjasama dengan banyak pihak, karena memang banyak pihak yang kemudian mencari kami, bukan kami yang maaf ya ngemis-ngemis gitu, bukan, tapi memang mereka menawarkan bagaimana kalau ada kerjasama. Doakan saja diberi kesehatan, kebugaran pengurus di tingkat Amin. Ya, semakin banyak jaringan semakin bagus, toh nanti efeknya juga untuk teman-teman pegiat. Baik, Cak, terima kasih atas perbincangan panjang tentang KIM Nusantara. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga dari apa yang barusan disampaikan oleh Sekjen KIM Nusantara atau Forum KIM tepatnya, Forum KIM Nusantara, memberikan wawasan pencerahan kepada kita untuk lebih mengenal apa itu Forum KIM Nusantara, dan tentunya besar harapan kita keberadaan Forum KIM Nusantara ini bisa mengakomodasi, memfasilitasi, mengkoordinasi seluruh kepentingan KIM yang ada di Nusantara, baik itu di tingkat KIM tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, ataupun tingkat kota dan kabupaten. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pembicaraan ini dan kami ucapkan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Cak Boni atas keterangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi. Salam literasi.